Halo Sobat BYD, selamat datang kembali di channel saya dengan yoga dari BYD Harmoni Auto Ciputat. Nah, kali ini saya nggak akan ngebahas tentang mobil ya, tentang produknya ya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari BYD itu sendiri. Nah, di belakang saya ini ada sejarah-sejarahnya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, tonton video ini sampai habis. Dan juga saya akan memberikan promo-promo yang ada di akhir tahun ini untuk Bapak Ibu semua. Let's check it out. Nah, sebagaimana Bapak Ibu tahu sendiri, BYD itu bergerak dari perusahaan baterai ya, pertama-tama. Nah, sejarahnya ini, kalau misalnya kita lihat di sini, dari tahun 1995 sampai di 2002. Di tahun 1995 ini, BYD pada bulan Februari, tanggal 10 ya, itu dia di-founded di Shenzhen, China. Dan dia merupakan pabrikan rechargeable baterai. Ini khusus baterai aja ya, di sini buat BYD pertama kali produksinya. Nah, lalu tahun 96 dia baru memasuki bisnis lithium ion baterai. Nah, bentuknya kayak baterai-baterai kayak gini nih, Bapak Ibu. Jadi kayak baterai yang buat buat senter, buat macam-macam lah baterainya. Buat HP gitu. Dia pertama kali dia di tahun 96. Lalu di tahun 98 dia establish bisnisnya itu yang pertama di luar negeri di Belanda ya. Di Belanda. Nah, kenapa di Belanda? Karena Belanda itu mungkin untuk negara Eropa supaya buat ekspansi lebih besar lagi, dan juga mungkin untuk kebijakannya itu sangat strategik untuk BYD untuk mengekspansi kerajaan bisnisnya. Nah, lalu di tahun 2000 BYD pertama kali membuka kawasan industri di Kuichong di Shenzhen dan menjadi lithium ion baterai pertama yang dari Cina yang menjadi supplier Motorola. Itu di tahun 2000 ya, Bapak Ibu. Nah, lalu tahun 2002, setelah perusahaannya berkembang, BYD dia itu listing di Hong Kong Stock Exchange. Nah, dia dengan kode sahamnya itu di 1211.HK ya. Dia mencatat untuk sebagai harga tertinggi pada emitennya itu di Hong Kong Stock Exchange dari 52 saham pada saat itu. Nah, jadi dia merupakan juga satu-satunya pabrikan lithium ion baterai dari China yang menjadi supplier untuk Nokia. Nah, dan pada tahun yang sama juga dia memasuki industri bisnis semiconductor. Itu di tahun 2002. Nah, yuk kita lihat ke sini lagi sejarahnya. Nah, berikutnya di tahun 2003 BYD pertama kali memasuki industri otomotif, dan di mana BYD itu mempunyai determinasi untuk menggabungkan teknologi pada baterai yang dimiliki. Mereka kan nomor satu nih ya di soal baterai, dan dia juga menggabungkan dengan teknologi kendaraan untuk membangun mobil listrik. Dan BYD ini punya mimpi besar untuk go green ya, jadi mimpinya tuh untuk menghijaukan dunia gitu, jadi nggak pakai ada polusi udara lagi. Jadi pada saat itulah BYD ingin membangun mobil listrik yang ramah lingkungan. Nah, lalu di 2005 itu ada muncul pilot project-nya itu tipenya itu dinamakan F3 ya. F3 ini launching pertama sebagai single model, dan pada saat launching itu dia laku sampai 10.000 unit terjual. Nah, lalu pada 2007 BYD Electronic juga melantai di bursa Hong Kong Exchange dengan kode stok 0285.HK. Yang merupakan titik baliknya itu, Bapak Ibu, pada tahun 2008 BYD ini diakuisisi oleh, sebagian besar juga diakuisisi oleh Warren Buffett ya. Sebagaimana kita tahu, Warren Buffett itu adalah investor legendaris yang mempunyai saham dari Apple maupun Coca-Cola, dan dia juga merupakan investor terbesar sepanjang masa yang dipunyai planet bumi ini. Nah, jadi kalau misalnya investor sudah melirik BYD, nah itu untuk di industri otomotif udah pasti kedepannya biasanya bakal berdampak yang bagus untuk
juga pastinya untuk Bapak Ibu semua dengan membeli mobil BYD ini. Nah, lalu juga dia produksi massal untuk mobil hybrid dan juga memasuki industri energi terbarukan ya, dan agar bisa menciptakan ekosistem energi terbarukan seperti solar panel dan juga untuk kebutuhan mobil listrik. Nah, lalu kita lanjut lagi di tahun 2009. Di tahun 2009 ini BYD memasuki industri bus yang juga energi terbarukan. Jadi bus listrik ya, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, kalau Bapak Ibu yang tahu, untuk Transjakarta juga menggunakan mobil listrik dari BYD. Dan juga dia pada tahun 2009 ini dia memasuki industri alat berat. Alat beratnya tapi alat berat listrik ya. Jadi semuanya itu dimasukin sama BYD. Nah, tahun 2010 BYD dengan Daimler dia joint venture ya, kerjasama untuk membangun EV murni yang lebih premium dengan nama Denza. Nah, pada tahun 2010 ini Bapak Ibu Denza itu lahir. Nah, kalau di Toyota misalnya itu ada Lexus, tapi kalau misalnya untuk BYD sub brandnya itu ada di Denza. Nah, lalu BYD untuk di industri taksi pertama kali itu dia meluncing BYD E6 ya, E6. Dan itu sebagaimana kita tahu BYD pertama kali masuk ke Indonesia itu di tahun 2018 dengan line up-nya BYD E6, dan dia pertama kali dipakai oleh Google. Nah, sebagai info Bapak Ibu semua, BYD E6 itu masuk tahun 2018 dan sekarang sudah tahun 2025. Nah, pada saat servis pertama itu sudah kilometernya itu di 850.000. Dan pas dicek, ini kan udah 7 tahun ya, 7 tahun dengan kilometer 850.000 kilometer. Tapi baterai health-nya masih di 87,5%. Nah, bayangin Bapak Ibu 7 tahun masih 87,5%. Itu vaksin. Nah, bayangin gimana caranya kalau pas Bapak Ibu pakai mobil BYD, baterai health-nya itu kuat banget. Kayak mengalami. Nah, dan juga BYD pada tahun 2010 ini launching untuk dia juga fokus untuk transportasi publik ya, untuk mobil listriknya. Jadi untuk kebutuhan transportasi publik, jadi BYD juga memenuhi kebutuhan untuk itu. Nah, lalu di 2011 baru BYD listing lagi di Shenzhen Stock Exchange dengan kode stok di 002594, dan ini menjadi bus fleet ya untuk commercial operation. Nah, di tahun 2015 BYD muncul sebagai full market strategy ya, full industrial chain and full market strategy. Jadi semua line up-nya untuk komersial dan untuk bus seperti itu dia udah merambah ke situ. Nah, di 2016 BYD meluncurkan rail transit industry. Jadi Skyrail-nya seperti ini Bapak Ibu, kereta cepatnya di tahun 2016. Dan juga ini untuk mencegah kemacetan dan polusi ya. Nah, itu tadi 2009 sampai 2016. Nah, lalu di 2017 sampai 2020, jadi di 2017 dia meluncurkan first commercial Skyrail line in Yinchuan, China. Jadi pertama kali kereta cepatnya itu di launching di China tahun 2017. Nah, di tahun 2018 ini BYD merilis BYD 4 yang itu untuk masa for semiconductor technologies ya. Jadi untuk semiconductor itu ini di tahun 2018, dan dia juga sebagai
memegang Worldwide Developer Conference, the first developer conference in automotive industry in 152 years history. Ya, sama 132 tahun dia memegang tahta itu ya. Lalu di tahun 2019 BYD meluncurkan Sky Shuttle Line pertama, dan juga dia launching beberapa perusahaan. Jadi BYD Global Design Center, Findream Holding.co, Findream Powertrain, Findream Battery, dan Findream Technology Limited. Jadi langsung 3 perusahaan dia di launching pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2020 pada saat pandemi, BYD untuk berkontribusi menekan virus corona pada saat itu, dia meluncurkan semua resource-nya agar bisa memproduksi APD ya, atau alat pelindung diri. Jadi BYD ini sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi baterai yang terbesar di dunia pada saat itu. Nah, pada tahun 2020 ini juga BYD joint venture dengan Toyota. Nah, jadi dinamakan BYD Toyota EV Technology. Nah, lalu pada tahun ini pula BYD Black Battery diproduksi secara massal dan BYD Han diluncurkan. Nah, berikutnya pada tahun 2021 sampai tahun 2024 BYD merilis DMI Super Hybrid Technology. Dia teknologi hybrid pertama itu diluncurkan tahun 2021. Lalu pada tahun yang sama juga BYD melaunching first fully autonomous Sky Shuttle. Jadi Sky Shuttle yang pertama yang full automation, dan itu di-launching di Chongqing, China. Dan juga pada tahun ini juga e-Platform 3.0 dirilis oleh BYD untuk kebutuhan mobil listriknya. Di mana e-Platform ini itu baterai yang melindungi sasis ya. Itu teknologi yang sangat baru sekali di industri otomotif. Nah, lalu tahun di 2022 BYD mencatat 3 juta mobil listrik yang diproduksi di seluruh lineup BYD. Dan juga dia merilis cell to body baterai. Oh maaf, tadi kebalik ya. Ini kalau e-Platform 3.0 ini salah satu buat sasisnya, tapi kalau misalnya cell to body baterai ini itu yang tadi sasis melindungi baterai. Dan pada akhirnya pada tahun 2022 ini BYD komit untuk tidak lagi memproduksi mobil bensin. Lalu di 2023 BYD mengeluarkan yang One U8 sebagai premium model yang dibanderol di 1 juta renminbi ya. Nah, lalu debut Fang Chengbao juga sebagai sub-brand launching juga pada 2023 ini, dan juga BYD melaunching Intelligent Body Control System. Dan BYD mencatat pada 2023 itu mencatat 6 juta mobil dengan menggunakan energi terbarukan. Terakhir di 2024 BYD meluncurkan Vehicle Intelligence Strategy. Jadi sudah intelijen semua ya sistemnya BYD, dan juga dia meluncurkan generasi kelima dari dia teknologi. Ya, demikianlah Bapak Ibu sejarah singkat dari BYD. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pemesanan dan juga info mobil test drive BYD yang bisa Yoga bawakan ke rumah atau kantor, silakan hubungi nomor yang ada di video ini. Dan juga kalau Bapak Ibu ada kendala untuk tentang data kredit atau mau mengetahui informasi terbaru tentang mobil BYD dan juga promo-promonya, silakan hubungi Yoga di nomor 0821 84 kali 7694. Oke, demikian video kali ini.